Saya memang pada prinsipnya pengen merantau, karena jujur aja sampai dengan dari kecil sampai dewasa ini, sampai saya hampir 30 tahun ini, saya di Klaten terus, Klaten Jogja kan cuma dekat aja, kerja di sana gitu. Siap. Akhirnya saya ada beberapa pilihan tersebut jatuh ke Lombok, Pulau Lombok. Jatuh cinta. Iya, jatuh cinta ke Lombok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Podcast Edukasi Demokrasi. Persembahan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Tuh, ini keren banget ya opening kita ini. Ya, baik. Sekarang kita akan melanjutkan podcast kita yang tentang penerimaan CPNS seperti itu. Jadinya saya sebenarnya tidak perlu memperkenalkan sebenarnya ya. Sebenarnya perlu deh. Karena dia pernah tampil sebagai talent saya di video edukasi di Instagram. Mungkin sekarang sudah sedikit familiar. Tapi untuk lebih untuk memfamiliarkan lagi itu perlu sepertinya sahabat ya. Baik, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Ya, sahabat. Terima kasih Mas Imam. Ya. Halo Sobat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Perkenalkan, nama saya Doni Brilian. Saya asal dari Klaten. Untuk formasi analis pengelolaan keuangan APBN, ahli pertama di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Baik. Luar biasa sahabat. Dari Klaten. Dari Klaten. Betul, dari Klaten saya Mas Imam. Berapa kilometer dari Klaten ke Lombok Barat? Kalau Mas Doni, kalau dihitung kilometernya saya tidak ngitung Mas Imam, cuma saya ngitungnya 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Naik pesawat. Ya. Udah. Dekat juga sih kalau 1 jam 15 menit ya. Dekat. Lumayan Mas Imam. Apa motivasinya untuk mengambil penempatan di Lombok Barat, Mas Doni? Nah, ini jadi kalau boleh saya cerita Mas Imam, jadi saya tarik ke belakang. Kebetulan kan Bawaslu pada tahun 2024 kemarin itu buka lowongan yang bisa dibilang banyak. Dan saya dengar juga mungkin dari sejarah Bawaslu, CPNS Bawaslu ini yang paling banyak. Baik. Jadi ketika saya coba daftar, saya cocokkan formasi, saya cocokkan jurusan saya, ketemu tuh untuk formasi analis pengelolaan keuangan APBN. Baik. Nah, kemudian uniknya lagi, Bawaslu pada tahun ini langsung ada tujuan formasinya. Tujuan formasinya Mas Imam gitu. Formasi ada beberapa bukan tujuan formasi. Ada tujuan lokasinya. Lokusnya sudah ketahuan. Lokusnya ya. Luar biasa. Lokusnya sudah ketahuan langsung. Nah, di situ ada beberapa opsi pilihan Mas Imam sebenarnya. Cuman saya memang pada prinsipnya pengen merantau, karena jujur aja sampai dengan dari kecil sampai dewasa ini, sampai saya hampir 30 tahun ini, saya di Klaten terus, Klaten Jogja kan cuma dekat aja, kerja di sana gitu. Siap. Akhirnya saya ada beberapa pilihan tersebut jatuh ke Lombok, Pulau Lombok. Jatuh cinta. Iya, jatuh cinta ke Pulau Lombok. Jadi memang sebelumnya, sebelum mengklik submit di pendaftaran CPNS sudah jauh-jauh hari saya searching tentang Lombok. Kemudian demografinya seperti apa, geografinya seperti apa, geopolitiknya seperti apa. Jadi memang insya Allah sudah dimantapkan untuk memilih formasi di Lombok, khususnya Lombok Barat. Biasa Anda ini tapi saya kalau boleh saya jujur, Anda ini aneh loh. Kenapa sih Bang? Orang itu pengen biar dekat dengan keluarganya, kalau milih formasi CPNS lokasinya itu kan. Apalagi yang sudah berkeluarga itu kan. Betul. Anda ini milihnya malah pengen jauh Anda ini. Tapi ya sudahlah. Itulah Mas Doni ya. Iya betul. Luar biasa sekali gitu. Terus apa respon dari keluarga ketika memilih Lombok Barat sebagai lokasi penempatan Mas Doni itu? Nah, ada nggak ini? Jadi gini, kebetulan saya juga baru saja berkeluarga. Baru saja berkeluarga. Jadi sebelum saya
ketika daftar CPNS itu masih single. Jadi iya. mau mendekati menikah ceritanya, mau mendekati menikah. Ini alasannya. Ya, mau mendekati menikah, tapi belum menikah pada saat itu mendekati menikah. Terus kemudian saya diskus kepada mantan pacar saya tersebut. Dan sekarang jadi istri ya. Betul. Biar jelas loh sahabat Bawaslu ya. Terus Jadi istri. Kemudian saya juga share kepada orang tua bahwa saya ada rencana ke Lombok Barat. Jadi respon orang tua, kemudian juga respon istri saya itu sangat mendukung karena memang demi kemajuan, demi karir. Karena gini, Lombok Barat kalau saya lihat secara pribadi ini sedang sangat berkembang, pembangunan juga di mana-mana. Jadi memang ada dari kenapa saya tidak pilih ke Mataram, karena memang Lombok Barat itu sedang berkembang, karena Mataram kan mungkin juga berkembang, tapi perkembangan di Lombok Barat juga sangat signifikan, terbukti banyak pembangunan di mana-mana, pembangunan rumah di mana-mana. Nah itu kan salah satu daya tarik saya, ada pembangunan rumah di sini. Pembangunan rumah itu, kemudian harga-harga juga. Jadi ini harga-harga juga kalau saya lihat dari Jawa juga sama sebenarnya. Jadi orang bilang di Lombok mahal itu enggak juga, serius. Itu Mas Imam. Salah satunya juga itu. Saya kenapa sama Lombok Barat. Saya juga dulu kebetulan ini Mas Doni kan kuliah juga di Jogja dulu kan. Untuk masalah biaya hidup kan istilahnya nggak terlalu jauh. Iya betul. Beda-beda tipis lah. Tipis betul. Jadi saya insya Allah istiqomah di Lombok Barat. Istiqomah ya. Iya, tapi saya masih heran nih. Mau dia jauh-jauh dari Klaten ke Lombok Barat itu memang luar biasa ini. Iya. Terus ini Mas Doni, apa persiapannya ketika mengikuti tes CPNS? Sebelum mengikuti tes CPNS itu? Ya, sebenarnya kalau mungkin sebelum mengikuti tes CPNS itu banyak hal yang harus disiapkan. Mungkin juga sama seperti teman-teman lain, teman-teman pendaftar lain ya, seperti belajar, kemudian diusahakan berusaha semaksimal mungkin. Karena kebetulan kan saya juga sebelum juga bekerja Mas Imam. Jadi time manajemennya juga harus bagus. Baik, wow. Harus gimana ya? Kalau sudah niat kan memang harus sudah diniati, berarti harus sudah dikerjakan, dikerjakan. Baik. Saya pulang kerja jam 7 malam gitu, kemudian lanjut saya belajar untuk persiapan tes SKD gitu. Dan itu karena saya waktu belajarnya juga lebih sedikit mungkin daripada teman-teman yang mungkin graduate, maka persiapan saya juga harus lebih panjang. Wow, ini yang perlu ditiru ini. Harus lebih panjang, harus lebih tekun. Karena kan ya mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja kan pasti pikirannya tidak cuma di CPNS, tapi ada pekerjaan tersebut tanggung jawabnya harus dilakukan. Itu sih Mas. Jadi seperti layaknya normal CPNS lainnya, belajar SKD, belajar matematika, pengetahuan umum, bahasa Indonesia, baik. Nah, ini saya menarik sih tentang Mas Doni tadi yang istilahnya selagi bekerja gitu kan masih menyempatkan diri untuk belajar seperti itu Mas Doni. Kalau boleh tahu nih, Mas Doni dulu kerja di mana dulu? Oh, baik Mas Imam. Dulu saya bekerja di salah satu swasta perbankan. Jadi saya di divisi KPR, kemudian saya sebagai kalau di sana bahasanya sebagai mortgage account officer, jadi sebagai marketing juga, sebagai analis kredit juga. Nah itu kan kalau saya nggak salah ya Mas Doni, kalau pekerja seperti itu kan bisa dibilang jauh dari kata santai Mas Doni. Iya betul. Jauh dari kata santai ini, istilahnya sibuknya itu wow gitu kan, sampai sampai saya dibilang bisa bikin otak panas gitu kan Mas Doni. Udah di kantor otaknya panas, lagi belajar di rumah gitu kan. Luar biasa memang sama kita satu ini. Nah, untuk belajarnya itu kapan biasanya Mas Doni? Gitu. Setiap hari kah atau ada hari-hari tertentu? Ya gitu Mas Imam. Jadi gini buat sobat Bawaslu semuanya. Karena kan kebetulan usia juga sudah terus berjalan. Iya, tapi bukan tua ya. Bukan tua, cuman berusia terus berjalan, dan kesempatan kan menurut saya itu tidak datang setiap
tahun, dalam setiap waktu. Ya. Jadi saya niati mau capek pun saya harus ingat Ya. ke niat saya awal bahwa saya ingin berhasil, saya ingin lulus CPNS. Jadi setelah pulang kerja itu saya langsung belajar. Jadi langsung belajar saya ya mungkin beres diri, bersih sebentar. Kemudian tegur sapa sama orang tua. Kebetulan pada saya itu masih bujang ya. Masih bujang ya, masih ada orang tua. Kemudian ya bersapa-sapa dengan pacar pada saat itu. Nah, baru saya belajar. Belajar ya enggak lama-lama sekali. Kadang 3 jam gitu, mungkin itu yang paling maksimal karena badan udah minimal berapa? Minimal mungkin 1 jam mungkin ya. Saya baca materi, saya catat. Ini supaya saya ingat aja. Bukan ingat soalnya, tapi ingat cara mengerjakannya. Wow. Gitu sih. Tidak bisa berkata-kata saya ini benar-benar persiapan yang matang di balik kesibukan yang begitu padat ya Mas Doni ya. Iya. Ya. Dan ini juga Mas Doni itu kan sebenarnya termasuk tantangan juga ya, ketika mengikuti seleksinya kan. Betul. Harus mengatur waktu bagaimana caranya yang baik kayak gitu kan Mas Doni. Nah, ini karena Mas Doni kan istilahnya bukan fresh graduate ya. Iya. Nah, beda dengan yang di episode sebelumnya yang istilahnya masih fresh graduate istilahnya kalau ini kan baru memasuki tahapan baru memasuki dunia kerja seperti itu ya. Jadinya kan masih benar-benar belajar lah. Kalau Mas Doni kan sudah ada pengalaman kerja, dan adaptasinya mungkin lebih mudah seperti itu bagi Mas Doni. Nah, bagaimana cara Mas Doni beradaptasi di Bawaslu ini? Ini. Terima kasih Mas Imam. Jadi untuk proses adaptasi di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Provinsi dan kemudian Bawaslu Lombok Barat ini saya enjoy sekali karena baik lagi saya sudah kebiasa dengan kurang lebihnya sudah biasa dengan lingkungan kerja, kemudian dengan teman-teman kerja harus menjaga sikap seperti apa, harus berperilaku seperti apa, sudah ada gambaran lah. Kebetulan buat memang teman-teman di Bawaslu Lombok Barat itu orangnya sangat welcome sekali. Kebetulan karena sangat welcome sekali kepada saya yang dari jauh, dari rantau. Mereka juga banyak share bukan tentang pekerjaan aja Mas Imam, tapi tentang juga nilai-nilai masyarakat di sini. Kemudian nilai kehidupan. Nilai-nilai masyarakat di sini, kemudian ya banyak hal yang di-share. Terus juga wisatanya juga. Itu sih baik. Mudah. Ya. Ini Mas Doni, selanjutnya ini Mas Doni ya. Apa kontribusi yang akan Mas Doni berikan untuk Bawaslu ke depannya nih? Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi kalau harapan saya pribadi, karena saya di bagian keuangan sebagai di analis pengelolaan keuangan APBN di bagian keuangan. Jadi karena bagian keuangan ini sifatnya adalah dukungan teknis ya Mas Imam. Iya, benar. Dukungan teknis kepada Bawaslu, pada satuan kerja Bawaslu. Baik. Jadi saya ingin berkontribusi memberikan dukungan teknis terbaik khususnya di bagian keuangan, memberikan dukungan teknis yang transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Seperti itu. Jadi kan bagian keuangan itu memang harus transparan, harus akuntabel, bisa dibaca semua orang, kemudian harus cepat juga karena kasihan kalau teman-teman kebetulan butuh luar biasa. Iya, butuh dukungan teknis keuangan gitu. Cepat ya. Harus cepat. Dana cepat. Iya, bukan butuh dana cepat juga, tapi melalui proses kan Mas Imam kan. Jadi gambaran yang saya terima seperti itu, alur kerjanya juga seperti itu. Jadi memang harus memberikan dukungan yang optimal lah ininya kepada kepada bagian-bagian lain, divisi-divisi lain di Bawaslu Lombok Barat ini. Oke, siap. Kemudian terakhir ini Mas Doni, apa pesan Mas Doni untuk masyarakat pada umumnya ini? Masyarakat pada umumnya. Untuk bisa menjaga demokrasi ini. Jadi pesan kepada masyarakat pada umumnya itu yang pertama
jujur pada diri sendiri. Baik. Harus jujur pada diri sendiri. Jangan karena sebatas uang terus terlena. Oke. Sebatas uang atau terlena, karena pilihan kita semua ini mempengaruhi jalannya pemerintahan beberapa tahun ke depan, seperti itu. Jadi Baik. percaya sama pilihan sendiri, yakin Ya. kalau itu yang dipilih, pilihlah sesuai kata hati. Oke, sama kayak Anda memilih formasi Anda. Iya. Iya. Insya Allah. Sesuai kata hati. Sesuai kata hati. Insya Allah barokah. Iya, iya. Insya Allah berkah barokah. Iya. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Doni atas waktunya dan terima kasih sahabat Bawaslu telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam awas. Salam awas.